Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yoga Saputra dari 11 TKR 3 di pembahasan tentang Wheel Alignment. Kita mulai pembahasan Wheel Alignment ini dengan satu pertanyaan, yaitu apa itu Wheel Alignment? Kalau kita cari di Google, tepatnya di forum Grid Auto, Wheel Alignment atau spurring adalah proses menyelaraskan kembali sudut-sudut roda agar menghasilkan handling dan kenyamanan yang maksimal. Perubahan-perubahan sudut-sudut keselarasan roda ini terjadi akibat guncangan yang diterima saat mobil berjalan. Materi awal wheel alignment atau spurring. Kombinasi sistem kemudi dan sistem suspensi harus menghasilkan stabilitas kendaraan, stabil dalam pengemudian dan daya balik kemudi. Agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda depan harus diatur dengan benar untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar, dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dan keausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris mekanisme, suspensi, dan kemudi. Yang pertama ada front wheel alignment, terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda depan. Komponen dan komponen kemudi setelah terpasang pada bodi pada umumnya dapat dikategorikan dengan elemen berikut, yaitu 1 chamber, 2 steering axis, 3 caster, 4 toe angle, dan yang terakhir touring radius. Lalu ada referensi ya. Pada kendaraan yang menggunakan suspensi model suspensi belakang independen, roda belakang dapat disetel chamber dan two-in, seperti halnya pada roda depan, untuk mengurangi ketegangan dinamis dan keausan komponen. Hasil pengukuran ini bergantung pada bobot kendaraan dan penempatan kendaraan di tempat yang datar. Penyetelan roda-roda depan harus dilakukan pada tempat datar sehingga diperoleh tinggi kendaraan yang tepat. Chamber. Roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan kendaraan. Ini disebut chamber, dan pengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda ke arah luar disebut chamber positif. Sebaliknya, kalau miring ke dalam disebut chamber negatif. Bisa kita lihat di sini ya, perbedaan antara chamber positif dan chamber negatif. Kalau chamber positif itu chamber positif itu ke luar, kalau negatif itu ke dalam. Pada kendaraan yang memiliki chamber positif, beban bekerja pada steering knuckle yang berposisi dekat dengan spindle dasar untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Tambahkan pula roda pendorong ke dalam untuk mencegah roda agar tidak lepas. Lalu tujuan chamber negatif. Tujuan chamber negatif ini adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Chamber negatif juga mengurangi ground chamber kendaraan selama menggelinding, kemiringan kendaraan selama membelok. Untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan, chamber negatif ini dapat pada kendaraan dengan mesin depan atau penggerak front wheel drive, front engine, front wheel drive. Lalu steering axis, ya ini apalah, saya bingung bacanya mau gimana. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis sumbu atau ya axis sumbu. Ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing, dan lower suspension arm. Garis ini miring ke dalam. Dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang biasa disebut kemiringan sumbu kemudi, steering axis, yaitulah, atau sudut kingpin, toe angle, toe in, dan toe out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda, dilihat dari atas, ini disebut toe in. Sebaliknya, susunan yang berlawanan disebut toe out. Bisa kita lihat di sini ya. Bila roda-roda depan memiliki chamber positif, maka bagian atas roda miring ke arah luar. Bila sebaliknya ya ke arah dalam. Hal ini akan menyebabkan roda berusaha menggelinding ke arah luar daripada ke arah luar pada saat kendaraan berjalan lurus, dan akan terjadi side slip, dan ini akan mengakibatkan ban cepat aus.
Lalu turning radius. Turning radius simpelnya adalah hitungan seberapa besar lingkaran yang bisa dibuat mobil saat berbelok. Biasanya buat mengukur mobil tidak perlu berputar 360, cukup 180 atau setengah lingkaran. Lalu jarak diameternya sudah diketahui dan digunakan sebagai besar radius putar. Yang terakhir yaitu side slip. Side slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Side slip diukur dengan side slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus secara perlahan. Side slip pada umumnya dinyatakan dalam mm per m bergerak per 1 m bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya besar side slip adalah 0,3 mm, buah kurung 0 sampai 0,118 inch. Lalu apa tujuan mengukur side slip? Mengukur side slip tujuannya adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan berjalan lurus. Terjadinya side slip terutama disebabkan oleh kesalahan chamber atau toe-in, akan tetapi caster dan sudut kingpin steering axis, yaitu steering axis apa ini, perlu mendapat perhatian pula.